Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini teman-teman semuanya, saya Ahmad akan kita lebih kepada sharing santai aja. Jadi banyak banget atau beberapa masukan-masukan dari teman-teman semuanya. Kak, tolong bahas dong gimana sih cara biar saya itu lebih pede, atau Kak saya ini minderan loh orang. Jadi saya di sini mau bahas itu sedikit tentang gimana sih cara menghilangkan rasa minder dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, di sini itu ada 5. Jadi di sini ada 5 yang akan saya jelaskan gimana cara menghilangkan rasa minder dan menciptakan rasa percaya diri. Nah, jadi yang namanya percaya diri itu memang elemen yang sangat penting, sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita semisal di dunia marketing misal, nah jadi gimana kita bisa menjual produk kita, bagaimana kita bisa closing produk kita itu kalau kita nggak percaya diri. Nah, artinya di situ di dunia marketing pun rasa percaya diri itu sangat penting. Atau seorang ayah misal, bagaimana dia bisa meyakinkan anaknya untuk mengajarkan sesuatu ketika ayahnya aja itu nggak percaya diri. Artinya komponen-komponen percaya diri itu sangat penting teman-teman semuanya. Atau bahkan kayak ada siswa yang mau lulus atau mau diterima di salah satu kampus misal, tetapi dia nggak percaya diri. Nah, gimana mau keterima kalau memang nggak percaya diri? Nah, yang pertama, hal-hal seperti itu harus kita benar-benar sadari bahwa percaya diri itu sangat penting. Nah, salah satu bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri itu adalah yang pertama, kalau saya sih itu salah satunya adalah kita harus bikin daftar kelemahan dan kelebihan kita. Jadi kita itu kadang-kadang banyak banget dari kita itu kadang-kadang kita itu fokus hanya kepada kelemahan aja, itu yang bikin kita minder sebetulnya. Tetapi kita nggak tahu kelebihan kita itu apa. Nah, itu kenapa kita harus benar-benar bisa bikin daftarnya. Bila perlu sebanyak-banyaknya daftar itu. Daftar kelemahannya apa, daftar kelebihan kita apa. Dari hal itu kita bisa tahu tuh. Kita bisa tanggulangi, oh kalau kelemahan saya seperti ini, penanggulangannya seperti ini. Dan kelebihan ini, daftar kelebihan ini itu bisa kita tingkatkan. Kenapa? Karena sesuatu yang memang udah ada pada diri kita itu kadang-kadang itu kita lebih percaya diri melakukannya. Itu salah satu cara. Yang pertama adalah kita harus bikin daftar kelemahan dan kelebihan kita. Dan yang kedua adalah kita selalu berpikir positif. Nah, jadi berpikir positif itu seperti ini. Kadang-kadang kita itu nggak tahu ya. Kita itu hanya melakukan sesuatu, padahal otak kita ini itu sedang memproduksi sesuatu. Jadi bisa saya katakan begini. Ketika kita minder nih, jadi katakanlah sesuatu hal yang biasa yang mungkin kita pernah rasakan kayak, waduh saya bisa nggak sih masuk menjadi siswa eligible misalnya. Itu kita sedang memproduksi, otak kita itu sedang memproduksi energi. Nah, jadi ketika kita berpikir seperti itu, aduh kayaknya nggak bisa, nilai saya besar, itu kita sedang memproduksi energi di otak kita. Nah, artinya bagaimana kita bisa percaya diri, bisa masuk atau lulus eligible kalau kita memang selalu memproduksi hal-hal yang negatif itu. Jadi mulai sekarang teman-teman semua berpikirlah positif. Walaupun saya nggak lulus eligible, saya harus masuk daftar siswa yang bisa daftar SNMPTN. Kita harus berpikir seperti itu. Kenapa? Karena otak kita memproduksi sesuatu. Ketika kita berpikir itu akan menghasilkan tindakan. Tindakan itu akan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan itu akan melahirkan sebuah karakter, dan karakter itu kita mulai sekarang harus berpikir positif. Nah, itu yang kedua adalah kita selalu atau
untuk melakukan atau menumbuhkan rasa percaya diri itu harus berpikir positif. Dan yang ketiga adalah, nah ini yang kadang-kadang kadang-kadang kita itu selalu selalu abaikan lah gitu loh, mengubah penampilan. Jadi kadang-kadang kayak saya nih, misal saya dulu itu pernah bertemu atau karena udah ada janjian ngobrol sama pejabat di Lampung katakanlah gitu, tetapi karena saya kesana itu penampilan saya itu nggak sesuai dengan itu, artinya saya akhirnya minder sendiri gitu loh. Nah artinya penampilan kita itu harus kita sesuaikan porsinya. Jadi kalau kita ketemu seseorang yang memang seseorang itu kita anggap kita nih nggak pantas loh pakai pakaian seperti itu kita harus ubah. Karena kadang ada yang berpikir ya sesuatu hal yang memang kita ubah itu kadang-kadang walaupun gua kumuh, kalau gua berkapasitas enggak. Karena orang hebat itu enggak ada yang mengabaikan penampilan. Orang-orang tinggi tidak ada yang mengabaikan penampilan. Kita harus pahami itu, artinya untuk menumbuhkan rasa percaya diri kita harus ubah penampilan kita. Dan yang harus kita ketahui adalah keren itu nggak mesti mahal. Keren itu nggak mesti mahal, hanya kita tahu saja letak porsinya atau di mana letak kita harus menyesuaikan penampilan kita itu. Itu yang ketiga, gimana cara menambah rasa percaya diri atau menghilangkan rasa minder itu. Dan yang keempat adalah fokus kepada hal yang kita senangin. Jadi kadang-kadang kita itu nggak percaya diri itu karena itu nggak porsi kita. Jadi katakanlah begini, saya itu saya itu dalam hal penjualan susah banget loh. Jadi saya mau jualan, mau meyakinkan orang itu saya nggak percaya. Hindari hal-hal seperti itu. Tentunya bisa kita pelajari tentunya. Namun rasa minder itu akan lebih besar ketimbang rasa percaya diri kita. Atau katakanlah kita itu nggak kurang cerdas atau kurang pede dalam berbicara di depan umum. Nah, hal seperti itu tentunya bisa kita pelajari. Namun hal-hal seperti itu cenderung kita kurang pede. Artinya kita harus benar-benar tahu letak apa yang benar-benar kita senangin itu. Karena ketika kita melakukan hal yang kita senengin atau yang kita love banget itu sama hal itu kita secara otomatis ya, secara alamiah itu lebih percaya diri. Nah itu yang keempat. Dan yang kelima adalah belajar memaafkan dan mengapresiasi diri sendiri. Jadi hal ini sebetulnya banyak kita rasakan lah. Jadi mengapresiasi diri sendiri itu sangat sulit. Bahkan menyalahkan diri sendiri itu sangat sulit. Itu dampak buruk atau dampak panjangnya itu sangat nggak baik sekali buat diri kita. Kenapa? Karena saya pernah dengar wawancara salah satu pesepak bola terkenal, Cristiano Ronaldo. Jadi dia itu ditanya, salah satu host dia tanya, siapa pemain terbaik di dunia saat ini menurut Anda? Nah, kata Ronaldo itu, dia jawabnya, yang pemain terbaik di dunia saat ini adalah saya. Nah, dalam hal itu ada pro kontra, tapi saya melihat dari sudut pandang saya itu adalah cara Ronaldo mengapresiasi diri sendiri. Apa yang terjadi teman-teman semuanya? Ya dia bergelimang prestasi, dia bisa menjaga prestasi dia, menjaga stabil dia, menjaga pola pikir dia. Intinya adalah dia memberikan contoh bagaimana mengapresiasi diri sendiri, bagaimana cara memaafkan diri sendiri. Ketika salah, maafkan diri sendiri. Jangan terlalu larut di dalamnya, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, tetapi kita harus apresiasi diri sendiri. Berterima kasihlah pada diri sendiri. Terima kasih sudah tidak mengeluh, terima kasih sudah tidak mau capek, terima kasih sudah orang libur kita enggak. Itu
berterima kasihlah pada diri sendiri. Sehingganya ketika kita bisa mengapresiasi diri sendiri, berterima kasih pada diri sendiri, maka kepercayaan diri kita itu secara alamiah akan timbul, akan tercipta. Nah, itu teman-teman semuanya sharing santai kita, sharing kita. Tentunya hal ini bisa kalian petik, kalau memang bermanfaat itu bisa kalian terapkan di kehidupan kalian, dan mungkin hal ini itu adalah tolak ukur perubahan bagaimana menghilangkan rasa minder dan bagaimana menciptakan rasa percaya diri. Sekian, saya Aman Nasirin, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.